Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan mengambil saat hening sejenak. Saudara yang kekasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Melalui ibadah ini, kita menyiapkan hati untuk bertobat pada Allah. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan, namun dalam kerapuhan itu, Allah memberikan anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan bait kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, ibadah Rabu Abu pada saat ini dilayankan berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia serta penuh pengampunan kepada umat-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, pertobatan itu mudah diucapkan, namun amat sulit dilakukan. Namun, adakah pilihan lain yang lebih baik selain bertobat? Rasanya tidak ada. Maka, betapapun sulitnya, pertobatan harus kita niatkan dan kita jalani dengan sungguh. Di awal peziarahan kita menapaki minggu-minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk mengingat keberdosaan kita di hadapan Allah, sekaligus mengingat kemurahan Allah yang bersedia menerima
serta mengampuni kita. Mari kita jadikan pertobatan sebagai awal dari kemenangan kita di dalam Kristus. Kita nyanyikan KJ 387 bait yang ketiga. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, marilah kita mengingat keberdosaan kita. Betapa sering kita lalai sehingga gagal mengasihi Allah dengan kesungguhan. Betapa sering kita abai sehingga gagal mengasihi sesama kita. Marilah kita bertobat pada Allah. Ya Allah, di Hadapan-Mu Singkap tersingkap tiap dosa kami, tak ada yang tersembunyi dari-Mu. Inilah kami ya Allah, ampunilah kami. Ya Allahku, Di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di dalam keberdosaan kita, hanya Tuhanlah tujuan kita bersujud dan berserah. Bukan membawa keangkuhan kita, melainkan kerendahan hati kita. Kita percaya Allah menerima pertobatan kita. Ya Allah, kepadamu-lah kami datang dengan membawa segala kelemahan kami. Kami yakin Engkau tidak menolak kami, tetapi Engkau sudi menerima kami serta menebus kami. Inilah kami ya Allah, ampunilah kami. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putramu-lah selamanya, jalanku kekekamu. Syukur pada Allah yang Maha Murah. Ia berkenan menebus segala dosa kita. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Jikalau kita sedemikian besar menerima anugerah Allah, bersediakah kita hidup seturut kehendak-Nya? Ya Allah, kiranya Engkau menumbuhkan iman kami, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu, semakin dekat padamu, semakin seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, inilah syukur kami. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Saudara-saudara, setelah kita menyatakan pertobatan di hadapan Allah, kita menyiapkan hati untuk menerima sabdanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Ya Allah, di tengah kerapuhan, kefanaan, dan keberdosaan kami sadar bahwa hanya firman-Mu lah yang sanggup menuntun hidup kami, sehingga kehidupan kami selaras dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah ibadah Rabu Abu ini menjadi penanda bagi kami ya Allah, untuk meniatkan hati kami bertobat senantiasa, sehingga semakin taat pada sabda-Mu saja. Mampukanlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman di dalam ibadah Rabu Abu ini terambil dari kitab Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17, sebuah perikop yang diberi judul Seruan untuk Bertobat. Yoel 2 ayat 12 sampai 17, beginilah bunyinya. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Rabu Abu yang menjadi awal dari serangkaian masa Paskah, dan kita akan memasuki minggu-minggu pra-Paskah bersama dengan Yesus Kristus. Orang bijak pernah berkata, untuk mencapai 1000 langkah harus diawali dari 1 langkah. Saya ulangi, untuk mencapai 1000 langkah perlu diawali dengan 1 langkah yang pertama. Ungkapan itu hendak mengajar kepada kita bahwa jikalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, sebuah harapan, sebuah kondisi yang kita cita-citakan, tidak hanya cukup dipikirkan saja, tidak cukup di dalam angan-angan saja, tidak cukup dalam teori saja, namun harus diawali dengan langkah dan tindakan yang nyata. Harus ada keberanian untuk mengawali sebuah langkah, untuk mencapai, tanda kutip ya, 1000 langkah tadi itu. Jikalau kita memasuki masa Paskah, maka Rabu Abu adalah awal, titik pertama di mana kita memulai peziarahan yang berlangsung puluhan hari ke depan. Dan rasanya ungkapan orang bijak tadi juga berlaku dalam masa Paskah ini. Jikalau kita ingin menjadi orang yang secara iman lebih baik
jikalau kita ingin menghayati kemenangan di dalam Kristus, maka perlu diawali dengan sebuah langkah yang nyata. Dan langkah itu adalah pertobatan. Maka tema ibadah hari ini adalah dari pertobatan menuju kemenangan. Dan tema kita masa Paskah ini kan kemenangan untuk kehidupan, kira-kira begitu. Untuk bisa meraih kemenangan di dalam Kristus itu, langkah pertama yang harus diambil adalah pertobatan. Jikalau kita berbicara tentang pertobatan, saudara-saudara, ada berapa orang yang pengen bertobat, niat bertobat? Pertanyaannya adalah berapa persen yang sungguh-sungguh sampai pada finish pertobatan itu? Saya yakin tidak semuanya. Kadang-kadang kita sudah punya niat, punya rencana, punya angan-angan, punya harapan, aku pengen meratobat, aku pengen bertobat, misalnya gitu. Contohnya, kok aku sakit-sakitan ya, kok badanku mudah sakit. Wah, ini berarti aku tidak bisa menjalani hidup dengan teratur. Aku kurang tidur, pola makanku berantakan, dan sebagainya. Aku pengen berubah menjadi orang yang sehat. Seberapa di antara kita yang sungguh-sungguh terus berubah, bertobat? Kalau gitu aku akan mengatur pola makan, pola tidur, aku akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang merugikan tubuhku, dan aku akan mulai berolahraga dengan rutin. Berapa besar yang hanya niat tok tapi nggak dilaksanakan gitu ya? Termasuk saya barangkali sudah niat pengen lebih sehat, pengen olahraga, tapi sangat susah untuk memulainya. Atau mungkin ada orang yang pengen bertobat, kenapa keluargaku kok berantakan? Kenapa penuh dengan konflik? Kenapa tidak rukun? Aku pengen keluargaku sejahtera, harmonis, rukun, damai. Seberapa besar yang itu hanya berhenti pada niat, pada doa, pada harapan, dan tidak diawali dengan langkah pertama, yaitu pertobatan. Mestinya kalau kita ingin keluarga yang harmonis, yang baik, dan seterusnya, kita harus mengubah kehidupan kita, bertobat dari yang tidak baik menjadi yang baik. Atau berapa banyak orang-orang yang pengen sukses dalam karir pekerjaan dan hanya berhenti sebatas angan-angan, tidak diawali dengan pertobatan, bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, menabung, dan seterusnya. Awal, langkah pertama seringkali menjadi kunci keberhasilan kita untuk sebuah niat. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ingin belajar bahwa pertobatan, perubahan sikap hidup yang sungguh-sungguh itu perlu betul-betul diwujudkan, dijalani, tidak hanya sekadar diniatkan. Saking pentingnya pertobatan, betapa pentingnya, mendesaknya pertobatan itu, sampai-sampai Yoel dalam kitabnya itu menyerukan dengan luar biasa, mengajak seluruh jemaah Israel, seluruh bangsa Israel untuk bertobat. Kalau kita cermati di dalam Yoel 2 tadi, saudara-saudara yang terkasih, Yoel berseru mengutip firman Tuhan, berbaliklah kepadaku, kepada Allah, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Puasa, menangis, mengaduh, meratap, itu menunjukkan bahwa pertobatan harus diniatkan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan puasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Bukan hanya lamis ya puasanya atau tangisannya, tetapi sungguh-sungguh. Dan di banyak gereja, minggu-minggu Prapaskah juga adalah masa-masa berpuasa atau berpantang. Dan barangkali masa ini juga bisa kita lakukan sebagai sungguh-sungguh mewujudkan pertobatan, dan kita melatih diri dengan disiplin rohani, yaitu berpuasa atau berpantang. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, sebab Ia pengasih dan penyayang. Menariknya, jemaat yang terkasih, seruan dari Yoel ini
tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Seruan ini tidak hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu, misalnya yang paling berdosa. Wahai para penjahat, para perampok, para pembunuh, bertobatlah. Yoel enggak menyebut spesifik, hanya untuk orang-orang yang jahat saja. Tetapi Yoel mengajak seluruh umat, seluruh elemen bangsa Israel untuk bertobat rame-rame, pertobatan massal. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, perkumpulan raya, semua orang ikut. Himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Berarti semuanya diminta ikut bertobat. Menariknya juga, untuk menggambarkan betapa penting dan mendesaknya pertobatan, Yoel menggunakan gambaran, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Jadi bayangkan orang-orang yang baru menikah, manten anyar, lagi mau honeymoon, suruh keluar. Mengapa? Oke, mungkin itu menyenangkan, mungkin itu penting, tapi ada yang lebih penting saat ini, yaitu pertobatan. Gambaran betapa pentingnya dan betapa mendesaknya pertobatan bagi Israel kala itu. Seruan Yoel sejujurnya adalah seruan untuk kita semua yang hari ini ingin hidup dengan lebih baik dan ingin bertobat. Pertobatan, sekali lagi, barangkali mudah dibayangkan, mudah dikatakan, mudah diniatkan. Seringkali orang juga lebih mudah menunjuk orang lain untuk bertobat. Merintah orang lain untuk bertobat. Kowe sing kudune bertobat, kowe sing salah gitu ya. Kamu yang harusnya bertobat, kamu yang salah. Mereka lah yang jahat, mereka yang harus bertobat. Aku sudah baik. Yoel menunjukkan bahwa semua orang, bahkan tidak hanya awam, ayat 17, baiklah para imam agamawan, para pelayan Tuhan menangis di antara balai dan mezbah. Jadi para rohaniawan pun, pelayan Tuhan pun juga diajak untuk bertobat. Menggambarkan semua elemen, semua unsur, kita semua perlu untuk bertobat di hadapan Allah. Maka jemaat yang terkasih, ajakan Yoel untuk bertobat juga adalah ajakan bagi kita semua tanpa terkecuali. Entah kita orang tua, anak muda, anak-anak kecil, entah kita orang awam, entah kita orang yang berjabatan secara religius, entah kita laki-laki, entah kita perempuan, semua orang perlu bertobat. Dengan pertobatan bersama-sama, kita percaya bahwa Allah kita Maha Kasih dan Ia akan memulihkan kehidupan kita. Nah, Rabu Abu adalah langkah awal, langkah pertama untuk menghayati dan menghidupi pertobatan itu. Nanti akan ada ritus penorehan abu di dahi sebagai sebuah simbol niat hati kita bahwa pertobatan itu diawali dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Apakah ada di antara kita yang hari ini sedang merindukan kehidupan yang lebih baik? Mungkin itu kesehatan, mungkin itu keluarga, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu pelayanan, mungkin itu ada orang yang ingin mengubah hidupnya dari belenggu-belenggu dosa menuju kehidupan yang lebih cerah, yang lebih baik. Maka jangan hanya diimpikan, jangan hanya diangan-angankan, jangan hanya diniatkan, tapi mari kita jalani dengan sungguh-sungguh. Jikalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan Allah pasti menolong kita, memulihkan kehidupan kita, dan kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Dari pertobatan, kita akan menuju kemenangan. Selamat memasuki masa Paskah tahun 2022. Mari kita berziarah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara terkasih, kita
mengambil saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya seruan Yoel yang mengajak umat Israel untuk bertobat juga menjadi seruan yang kami dengarkan satu demi satu, agar kami pun tergerak hatinya untuk melangkah, yaitu dengan cara bertobat. Dan kiranya melalui pertobatan ini, hidup kami akan berubah menjadi semakin baik di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengingat iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tradisi gereja mengawali serangkaian masa Paskah dengan ibadah Rabu Abu. Dan pada saat ini kita akan memasuki prosesi penorehan abu. Abu merupakan lambang kefanaan atau kesementaraan hidup manusia. Seperti abu, kehidupan kita pun rapuh dan tidak kekal untuk selama-lamanya. Namun di dalam Kristus, kehidupan kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Abu juga merupakan benda yang dipakai oleh umat Israel maupun dalam Alkitab untuk mewujudkan penyesalan atau pertobatan. Maka abu juga menjadi simbol keberdosaan kita. Dengan menorehkan abu, kita meniatkan hati untuk bertobat kepada Allah. Dan kita yakin serta percaya di dalam Kristus kita diterima, kita direngkuh, dan dosa-dosa kita diampuni. Maka mari kita bersama-sama meniatkan hati kita untuk mengawali pertobatan kita dan diawali dengan penorehan abu di dahi kita masing-masing.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyatakan pertobatan kita kepada Allah. Saya hantar. Ya Allah, inilah kami umat-Mu yang berlumuran dosa. Inilah kami yang penuh dengan kefanaan serta kerapuhan. Di dalam kerendahan hati, kami ingin menyatakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, mengubah kehidupan kami dari hal-hal yang gelap dan berdosa, menuju kepada terang kasih-Mu. Kami yakin bahwa di dalam Kristus Yesus, Engkau sudi menebus dosa-dosa kami. Kami teringat dosa kami di tengah keluarga, baik kami sebagai suami maupun istri, sebagai orang tua maupun anak, dan sebagai sama saudara. Terkadang kami pun menyakiti hati anggota keluarga kami. Ya Allah, mampukan kami bertobat untuk menjadi orang-orang yang semakin penuh kasih, semakin mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Mampukan kami bertobat menjadi keluarga yang semakin memperhatikan satu dengan yang lain, semakin saling menopang dan mendukung. Karena kami yakin bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, yaitu di saat keluarga kami sungguh-sungguh hidup dalam kerukunan dan perdamaian. Ya Allah, sebagai para orang tua, kami juga berdosa karena terkadang abai untuk mengasihi anak-anak maupun cucu kami. Mampukanlah kami ya Allah menjadi orang tua yang bertobat, menjadi semakin bijaksana dan semakin penuh kasih. Mampukan kami sebagai anak-anak untuk semakin menghormati dan mengasihi orang tua kami. Dengan demikian ya Allah, kehidupan kami di tengah keluarga sungguh-sungguh berada dalam rengkuhan kasih-Mu semata. Ya Allah, kami juga teringat mereka yang sedang bergumul karena sakit. Mampukanlah mereka untuk terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk semakin menjaga dan merawat tubuh kami sebagai bentuk pertobatan kami yang nyata. Karena tubuh kami pun adalah anugerah Tuhan yang harus kami syukuri dengan penuh tanggung jawab. Kami teringat ya Tuhan, kehidupan kami bergereja, berpelayanan. Kami juga mengakui bahwa ada banyak kekurangan dan keberdosaan kami sebagai gereja. Maka ya Allah, kami ingin bertobat, menjadi gereja yang semakin tulus dan semakin sungguh melayani Engkau, menjadi para pelayan yang juga semakin tulus dalam melayani Tuhan. Sehingga bukan kemegahan kami, melainkan hanya keluhuran nama Tuhan yang terwujud melalui kehidupan kami bergereja. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan. Di saat kami bekerja pun, kami menyadari ada dosa yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk terus bertobat dengan cara bekerja dengan semakin baik, semakin jujur, dan semakin bertanggung jawab. Sembari terus meyakini bahwa ada berkat yang terus tercurah dari Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kami itu. Sebagai warga masyarakat, kami pun juga bertobat untuk bisa menjadi warga masyarakat yang semakin baik, semakin bijaksana, yang semakin sungguh-sungguh mempersaksikan kasih Kristus kepada sesama kami, terutama mereka yang menderita, yang prihatin. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Kami juga memohon berkat dan perlindungan-Mu atas berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, terkhusus peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami meyakini bahwa Allah menghendaki kasih, pengampunan, dan perdamaian. Berikanlah pertolongan dan perlindungan kepada mereka, khususnya masyarakat sipil yang tidak bersalah. Dan kami mohon Allah segera berkarya meredakan peperangan yang sedang terjadi itu. Kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang menjadi korban kekerasan dimanapun mereka berada. Mampukanlah para pelaku kekerasan itu untuk bertobat dan menghentikan tindakan-tindakan mereka. Kami berdoa untuk korban bencana alam dimanapun berada. Kami yakin Allah juga berkarya memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka. Akhirnya ya Allah,
Kami teringat setiap dosa pribadi kami masing-masing. Mampukanlah kami menapaki peziarahan sepanjang masa Paskah ini dengan sungguh-sungguh mewujudkan pertobatan kami. Dan biarlah Rabu Abu ini menjadi langkah pertama yang kami jalani dengan sungguh-sungguh. Inilah pertobatan kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Semua kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita mengakui dosa-dosa kita melalui pertobatan kita, maka pada kesempatan ini kita diberi waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, baiklah saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengucap syukur pada Tuhan. Dari Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yesaya 58 ayat 6 dan 7 sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kuhendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat diundang juga untuk memuji nama Tuhan dari nyanyian NKB 17, bait yang pertama dan ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya agunglah. Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bait yang kedua. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan kasih-Mu
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara diajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa saya hantarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersembah sujud di hadapan-Mu kembali Tuhan. Puja dan puji syukur di hadapan-Mu. Engkau telah mendengarkan segala permohonan pertobatan kami. Dan kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi putra-putra-Mu yang benar-benar bermanfaat dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, di kesempatan saat ini pula, kami bersama-sama mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan kami yang kami ambilkan dari semua berkat-berkat-Mu. Namun hanya sedikit ya Tuhan yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kiranya Tuhan ampunkan kami. Tuhan, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, sehingga persembahan ini akan dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kekurangan dari segala doa dan persembahan kami, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara diminta untuk duduk kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan dari Panitia Masa Paskah tahun 2022. Pada panitia dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, yang terhormat Majelis GKJ Pekalongan,
dan yang kami kasihi segenap jemaat GKJ Pekalongan. Pada bulan ini kita sudah memasuki masa Paskah tahun 2022, dan di GKJ Pekalongan ini sendiri kegiatan masa Paskah tahun 2022 dimulai pada hari ini tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2022. Tema tahun ini adalah kemenangan untuk kehidupan. Untuk itu kita diundang untuk bisa menghayati betapa berharganya hidup karena rahmat Kristus melalui kehadirannya ke dunia, pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam hal ini panitia telah menyediakan buklet atau buku panduan. Semoga ini bisa membantu jemaat dalam mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan pada masa Paskah ini. Mengingat saat ini masih kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir, maka pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok dan di keluarga dilaksanakan secara daring atau online. Kegiatan-kegiatan dalam masa Paskah ini akan ada ibadah-ibadah khusus, antara lain hari ini yaitu ibadah Rabu Abu, kemudian ada ibadah Kamis Putih tanggal 14 April, kemudian ibadah Jumat Agung tanggal 15 April, ibadah Sabtu Sunyi tanggal 16 April, dan puncaknya ibadah Minggu Paskah tanggal 17 April. Selain itu juga akan ada kegiatan aksi puasa yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 April 2022. Yang kelak di ibadah Paskah kita akan menghimpun persembahan aksi puasa ini yang akan kita pergunakan untuk membantu sesama kita yang prihatin. Akhir kata, atas nama panitia kami mengucapkan selamat menjalankan, menghayati, serta merayakan masa Paskah tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan demikian, masa Paskah tahun 2022 dibuka. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Terpujilah namamu Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih kami ucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Bapa yang di surga, kiranya pada masa Paskah ini ya Tuhan, mampukan kami untuk menghayati betapa berharganya hidup ini karena rahmat Kristus melalui kehadiran-Mu di dunia, pengorbanan, kematian, serta kebangkitan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kiranya berilah kelancaran seluruh kegiatan masa Paskah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami. Untuk itu semuanya ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menutup ibadah kita dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pintakan
bait yang kedua kita nyanyikan. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau.